Nah, kemudian kata Sayyidina Umar yang ketiga, orang yang terus belajar akan timbul sifat yang ketiga adalah miskin fil ilm, fakir fil ilm. Dia merasa nggak punya apa-apa. Ini kalau orang sudah candu dengan belajar, yang tadi awalnya tahapan pertama ada sifat sombong, lanjut terus, jangan berhenti, belajar terus. Timbul sifat yang kedua, ada sifat tawadhu. Terus belajar, maka akan timbul sifat yang ketiga, fakhirul fil ilm, merasa nggak punya apa-apa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kata Allah Ta'ala. Di atas orang yang alim, maka ada yang lebih alim lagi. Sehingga dia merasa nggak punya apa-apa. Oh, saya begini, ternyata ada yang lebih alim lagi. Sampai ujungnya kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu kalau dipelajari, al-ilm kal bahar, ilmu itu seperti lautan. Semakin orang meminum air laut, bukan hilang dahaganya, tapi semakin haus. Artinya kalau orang yang belajar, itu gak bakalan dia puas. Dan lautan itu luas. Semakin ke tengah, semakin dalam lautan itu. Semakin orang belajar, semakin merasa dia, oh ternyata masih banyak ilmu. Disitulah dia merasa, ternyata aku ini gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nah, kalau ada orang sudah sampai makom yang ketiga ini, dia belajar terus, tidak ada merasa mempunyai apa-apa, disitulah makom yang paling tinggi. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Nah ini. Tapi ingat, kata ulama, kalau seandainya ada orang bertambah ilmu, dia masih di tahapan pertama, dengan ziyadatul ilm tadi, bertambahnya ilmu, ini bisa berpotensi orang itu jadi sombong. Jadi intinya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah terus dari kecil sampai kita mati. Jangan merasa cukup. Karena kalau kita merasa cukup dengan ilmu, disitulah ada sifat kesombongan. 3. Yang keempat, yang bisa berpotensi seseorang itu, kata ulama, jadi sombong adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah. Kok bisa ya orang ibadah bisa jadi sombong? Oh banyak. Iblis tadi kita katakan, iblis itu ibadahnya lebih tinggi, lebih banyak daripada malaikat. Tapi karena dia tidak diberikan hidayah, ibadah itu bisa menjadikan orang itu jadi sombong. Ini kita terus terang ya, dalam hati kita tuh kadang ada sifat seperti itu. Iblis laknatullah menggoda kita yang rajin ibadah. Nggak mungkin iblis menggoda orang-orang yang rajin ibadah itu dengan maksiat. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ke masjid ditawari untuk minum khamar, nggak bakalan mau. Ditawari untuk judi, nggak bakalan mau. Ditawari berzina, nggak bakalan mau. Nauzubillah min dzalik. Nggak bakalan mau. Tapi iblis pintar menggelincirkan orang yang ahli ibadah ini. Bukan dengan maksiat, tetapi dengan dibuainya ibadah itu dalam hatinya, sehingga dia merasa lebih daripada orang yang lain. Orang yang berangkat umroh, berangkat haji, bolak-balik itu biasanya ada sifat sombong itu. Kamu berapa kali umrah? Sekali. Wah, baru sekali. Aku ini kamu tahu nggak? Berulang-ulang kali. Tiap tahun kali umrah. Kamu tahu Hajar Aswad? Oh,
Pernah, ya tahu, cuman nggak pernah nyium. Wow, aku itu nyium berapa kali itu. Kan ya? Ada seperti itu, ada. Kamu berapa sedekah tadi itu? Aku sederhana aja sedekah itu. 5.000 aja. Wah, baru 5.000. Aku tahu, kamu tahu nggak? Aku 20.000 nyumbang tadi itu katanya. Ada nggak seperti itu? Ada, kita manusia. Nah, jadi ibadah itu memang harus hati-hati kita. Terkadang kita terpleset, akhirnya melakukan kesombongan karena merasa dengan ibadah itu. Lalu gimana caranya? Apakah kita berhenti ibadah? Oh, jangan. Terus saja beribadah. Jangan berhenti dengan ibadah itu. Memang awal-awalnya mungkin ada rasa sifat sombong. Tapi suatu saat Allah akan cabut sifat kesombongan itu. Dan Allah akan menanamkan hulwatul ibadah, manisnya ibadah itu. Ketika dia beribadah itu, maka menetes air mata. Bukan merasa sombong, tapi merasa, ya Allah, ibadahku ini kira-kira cukup nggak memasukkan ke dalam surga. Kalau surga itu dibayar dengan ibadah, berapa sih ibadah kita ini? Berapa ibadah kita ini? Maksiat kita lebih banyak daripada ibadah kita. Nah, di situ kalau terus beribadah akan timbul rasa namanya halawatul ibadah. Manisnya di dalam ibadah. Tandanya bagaimana? Ketika dia beribadah bukan sombong tapi lebih tawadhu, lebih rendah diri, lebih takut kepada Allah Ta'ala. Lebih takut kepada Allah, lebih khusyuk, lebih takut. Kenapa? Kira-kira cukup nggak ini? Kira-kira diterima nggak ini ibadah? Nah, itu tuh seperti itu tuh. Jadi jangan berhenti dalam ibadah. Walaupun di awal-awal mungkin ada sifat sombong. Ada kata-kata bijak seperti ini. Orang beribadah karena sombong itu lebih baik daripada tidak ibadah karena sombong. Orang bersedekah karena ria itu lebih baik daripada orang yang tidak bersedekah karena takut ria. Ada orang bangun masjid. Lalu orang ini kaya. Katanya saya bangun masjid, berapa itu? 2 miliar, saya bangun 2 miliar. Tapi karena sombong, karena ria, pamer. Itu lebih baik daripada orang yang saya tidak mau nyumbang. Saya tidak berani nyumbang. Saya tidak berani bangun masjid. Kenapa? Takut ria katanya. Kalau ada dalam dirinya takut ria, sampai kiamat nggak terbangun masjid. Betul tidak? Jadi lebih baik buat ibadah walaupun sombong daripada tidak beribadah karena takut sombong. Lebih baik ibadah karena ria daripada takut ibadah tidak ibadah karena takut ria. Kenapa? Itu kata ulama biasa itu. Di awal-awal memang ada rasa sifat sombong, tapi kalau terus ibadah Allah cabut dalam hatinya sifat sombong, sifat ria itu cabut. Lalu akhirnya dia mendapatkan halawatul iman. Halawatul ibadah, manisnya dalam ibadah itu. Hasilnya apa? Ketika dia sudah mendapatkan itu, dia tawadhu. Dia rendah diri. Dia lebih khusyuk dan tanpa disangka-sangka dia meneteskan air mata karena merindukan Allah Ta'ala, karena takut dengan azab Allah, karena takut dan malu dengan maksiatnya, karena khawatir jangan-jangan tidak bisa masuk surga. Timbul khusyuk tadi. Ini yang disebut namanya khauf wa raja. Dalam ilmu tasawuf, khauf wa raja, perasaan takut dan tapi juga merasa mengharap rahmat Allah Ta'ala. Nah, itulah para jemaah yang perlu kita pahami, dan inilah yang kita pelajari pada saat ini. Kesimpulannya adalah satu, sifat sombong itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Dan orang tidak akan masuk surga walaupun dalam hatinya mempunyai sifat sombong. 2, apa itu sombong? Sombong itu adalah tidak mau terima nasihat dan menghina orang lain. 3, kalau ada orang melakukan maksiat karena dorongan hawa nafsu,
biasanya orang itu berpotensi menyesal dan bertobat. Tapi kalau ada orang melakukan maksiat dikarenakan kesombongan, biasanya orang itu candu dengan maksiat, tidak ada rasa menyesal dan tidak ada rasa ingin bertobat. Semua orang manusia itu berpotensi bisa jadi sombong, karena manusia memiliki nafsu dan juga memiliki akal. Dan seseorang itu bisa menjadi sombong, kata ulama, disebabkan 4 hal. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan. Bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Jadilah orang kaya, karena dengan kekayaan itu kita bisa berbagi kepada sesama. Jadilah orang kaya dan lawanlah kesombongan kaya tadi. Kesombongan disebabkan dengan kaya, dengan banyak berbagi, dengan banyak berinfak. Karena orang yang kaya apabila dia banyak berinfak, di situ dia akan mengurangi rasa sifat sombongnya. Yang kedua, ziyadatul mansab, bertambahnya kedudukan. Ini sangat berpotensi orang itu jadi sombong. Supaya tidak sombong, merakyatlah. Tolonglah rakyat-rakyat yang rendah. Tolonglah masyarakat-masyarakat yang kesusahan. Dengan jabatannya dia gunakan untuk ibadah. Dengan jabatannya dia tolong orang yang kesusahan. Pada saat itu dia akan menjadi tawadhu. Teruslah cari pangkat jabatan untuk membantu kepada sesama, terutama orang-orang yang mendapatkan kesusahan. Yang ketiga, orang jadi sombong itu bisanya adalah ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Tapi kata Umar, orang yang belajar itu melewati 3 tahapan dalam hati. 1, sombong. 2, tawadhu. Dan yang ketiga adalah tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Belajarlah terus, jangan sampai berhenti dan jangan ada niat berhenti. Belajar terus sampai kita meninggal dunia. Kalau kita belajar terus, maka Allah akan masukkan dalam hati kita sifat tawadhu dan Allah akan hilangkan namanya sifat kesombongan. Terakhir, orang bisa jadi sombong karena bertambahnya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan berhenti dalam ibadah. Ketika seseorang itu berhenti, maka disitulah orang itu telah terkalahkan dengan kesombongan dalam hatinya. Teruslah beribadah, walaupun di awal-awal masih ada sombong riya. Nanti suatu saat Allah akan cabut sifat riya dan sombong dalam hatinya, dan Allah akan memasukkan dalam hatinya halawatul ibadah, manisnya di dalam ibadah. Dan tandanya orang itu manis di dalam ibadah tadi adalah dia akan meneteskan air matanya, hatinya bergetar. Kenapa? Karena ada rasa khauf, takut dari siksa dan murka Allah, waraja, dan juga ada sifat mengharap rahmat Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari dunia sampai masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.